Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Tema yang diberikan langsung dari pusat bagi setiap Harnas kaum muda yaitu Be Strong and Courageous, ya. Atau katong dalam bahasa Indonesianya menjadi kuat dan berani. Itu dalam firman Tuhan yang kita akan baca, itu dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama pada hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bahwa Yosua sebagai pengganti Musa. Tetapi yang diberikan pusat kepada saya dan saudara sebagai anak-anak muda dalam perayaan Harnas tahun ini yaitu menjadi kuat dan berani. Di saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh yang luar biasa, Musa dan Yosua. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan lebih dalam, kita ingin bertanya, siapakah saya dan saudara di tempat ini yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Ada? Ada yang tidak pernah merasa takut, bimbang, putus asa, cemas tentang sesuatu, entah itu dia masa depan, kehidupan anak-anaknya, kehidupan keluarganya, bahkan mungkin anak-anak muda yang pada saat-saat ini bergumul untuk pasangan hidup. Karena beta anak muda, jadi beta librak sama dengan anak muda saja. Pasangan hidup, beta Tuhan, ke depan ini bagaimana? Tuhan akan kasih beta punya ini seperti apa? Tuhan, beta punya kriteria seperti ini, bla 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 bla. Tapi yang beta dapatkan saat ini kayak kurang pas Tuhan. Mulai bimbang, mulai cemas. Anak-anak muda banyak tantangan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa firman Tuhan ini merupakan nasihat Musa kepada bangsa Israel, bahkan juga kepada Yosua sebagai orang yang akan memimpin bangsa Israel menggantikan dia. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dia akan berpisah. Sebelum dia berpisah dengan bangsa itu, dia menguatkan bangsa itu dengan mengingatkan mereka untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gemetar. Dia mengingatkan tentang janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu bagi kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak muda, kita harus punya apa? Supaya kita takut, supaya kita gemetar, kita menjadi orang yang berani atau orang yang kuat. Kita harus punya apa dalam kita pun kehidupan? Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Musa memberitahukan kepada mereka, mengingatkan mereka tentang janji-janji penyertaan Tuhan yang harus saya dan saudara miliki dalam kita pun kehidupan. Yang pertama, percaya akan janji penyertaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk saya dan saudara untuk tidak jadi takut, jadi orang yang berani dengan Tuhan, harus percaya janji penyertaan Tuhan. Anak-anak muda sampai detik ini masihkah engkau percaya akan janji penyertaan Tuhan? Ketika engkau melihat ada sesuatu yang Tuhan kasih dalam kita kehidupan, seakan-akan Tuhan sejauh kita berdua, seakan-akan kita orang tua yang pedulikan beta masa depan yang ada yang menunjang beta. Beta mau sesuatu, beta kasih
menjatuhkan beta mental. Anak-anak muda masih kata tong punya iman di hadapan Tuhan untuk percaya janji Tuhan. Tuhan bilang bahwa aku menyertai engkau. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, dan ayat kebenaran firman Tuhan itu sudah dikatakan dari Musa dalam ayatnya yang ketiga. Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini dalam pasal 31 ayatnya yang ketiga. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan menuangkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dari awalnya Musa sudah memberitahukan tentang janji Tuhan itu. Dan ayat yang ke-6 ini dia menegaskan kembali. Dan kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya ke-18, bahkan masuk sampai ke dalam kitab Yosua, Allah menegaskan kembali secara pribadi kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, sebab dia Allah yang berjalan bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan berkata bahwa kemanapun engkau pergi dan berada, kemanapun kakimu melangkah, disitulah tanah itu akan kuberikan kepadamu. Dia berikan janji itu bagi Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Anak-anak muda, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai engkau. Kalau janji penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel, percaya itu nyata dalam kehidupanmu. Dia Tuhan, bukan manusia. Satu kali dia berjanji, selamanya dia akan tetap mengingat janji itu. Orang tua bisa bilang, oh nanti, oh saya masa depan papa dan mama sudah tabung sekian untuk saya masa depan. Papa dan mama sudah punya rancangan ke depan, oh saya harus sekolah ambil ini saja. Orang tua bikin banyak harapan. Orang tua kasih sesuatu yang membuat kata orang, iya pasti. Tetapi terkadang kondisi keadaan orang tua bilang, sabar tunda tahun depan dulu. Atau usia mau adik-adik dulu. Ose mau adik-adik walong kung ose. Padahal awal orang tua bilang, ose nanti mama dan papa lihat ose supaya ose bisa lihat adik-adik. Itu terjadi. Lalu itulah waktu sebagai anak-anak muda mulai kecewa. Orang tua sembatul. Tadi orang tua janji berbeda seperti ini. Ketika keadaan seperti ini dong saya bikin akal. Lah katong mulai kecewa. Katong cari jalan yang menurut katong benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Katong bebas dalam katong pergaulan dan lain-lain sebagainya. Katong cari zona-zona nyaman katong di luar sana yang bisa membuat katong nyaman, yang bisa membuat katong orang merasa diri bahwa katong diterima. Dalam keadaan apapun kondisi keluarga katong seakan-akan katong diterima. Ya, Musa mengingatkan Yosua, walaupun dia adalah orang yang baru akan menggantikan Musa pada saat itu, tetapi dia adalah orang yang sudah pengalaman. Tetapi ketika dia menerima nasihat itu, Yosua tidak menolak nasihat itu. Bukan berarti dia bilang, beta kan sudah pengalaman, dia mesti bicara seperti itu. Dia orang yang panglima perang berulang kali dia menghadapi peperangan, tetapi ketika Musa akan meninggalkan mereka, Musa mengingatkan kembali dan Yosua menerima itu. Walaupun secara mental dia pasti sudah berani. Bukan orang yang baru maju dalam medan peperangan, tetapi orang yang sudah berulang-ulang kali. Tetapi pada saat itu Tuhan dengan secara langsung mengingatkan dia juga kembali dalam kitab Yosua. Katong terlihat mampu di luar, saudara. Katong secara anak muda, iyo beta kuat. Betul. Beta punya iman luar biasa. Katong tunjukkan katong kerohanian itu oke di depan banyak orang. Tetapi katong sentau katong kehidupan di luar sana ketika katong sendiri apa yang katong lakukan. Orang tua sing tahu keadaanmu. Orang tua lihat kamu baik-baik saja, pak jalan tak tahu, pi kerja pulang, istirahat dan lain-lain sebagainya. Tetapi lo sentau ketika kau di kamar apa yang kau lakukan? Engkau menangis. Tuhan, kenapa seperti ini? Satu hal yang saya mau dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyertai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 menunjukkan bahwa Dia Allah, bukan suruh siapa-siapa untuk menyertai engkau. Dia Allah sendiri menyatakan dirinya, pribadinya menyertai
menyertai engkau, bukan siapa-siapa. Allah saya bilang malaikat-malaikatnya akan menyertai engkau. Tetapi dia apa? Aku sendiri menyertai engkau. Allah sendiri akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Kalau Tuhan berjalan dengan engkau, siapa yang bisa lawan saya dan saudara? Berdiri berdasarkan janji Tuhan itu dalam ketemu kehidupan. Kuat dengan iman, firman Tuhan itu. Jangan katong dengar, katong lalu itu sesuai. Saat-saat ini katong melihat banyak hal terjadi dalam kehidupan anak muda. Kenapa firman Tuhan ini beta percaya bahwa segala sesuatu yang datang dalam ketemu kehidupan bukan suatu kebetulan. Katong anak-anak muda terlihat oke, tapi belum tentu katong mental oke. Belum tentu katong kehidupan batin katorang itu oke. Katong mungkin banyak hal katong pintar menyembunyikan sakit hati dan lain-lain sebagainya, kekecewaan katong dengan orang-orang sekitar katong. Katong saya bisa bilang, katong bilang para orang tua belum tentu orang tua terima, apalagi orang tua yang otoriter. Yang Osen bilang sedikit saja, Os belum bilang banyak, Pak. Orang tua yang otoriter, anak-anak saya mampu untuk bicara. Sehingga katong lihat, iya baik-baik. Dong tuh anak-anak yang takut orang tua, tapi katong saya tahu dong keadaan batin. Katong melihat kondisi-kondisi sekarang bahwa banyak orang bunuh diri, itu jujur. Itu kalangan anak muda bunuh diri. Bunuh diri itu bukan berarti sesuatu yang hal yang biasa, tetapi dia di titik terendah yang ada harapan sama sekali. Dia di titik terendah yang ada orang sama sekali yang mampu untuk memberikan dia topangan. Bahkan orang tua sendiri pun angkat tangan lepas tangan. Jangan kata jadi orang-orang muda yang terlihat baik-baik saja. Bisa engkau terlihat baik-baik saja, tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, nyatakan Tuhan ini beta mau hidup. Tuhan ini beta mau hati. Tuhan beta mau jadi kuat, beta percaya janji itu dalam beta kehidupan. Bilang itu. Engkau menangis dalam hadirat Tuhan. Itu kekuatan terbesar yang saya pernah kau dapatkan di luar ataupun di orang tua. Orang tua yang otoriter, tetapi Tuhan tidak pernah otoriter untuk mendidik engkau. Dia mengasihi. Kata buka dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 begini bunyi firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Atau lihat sekarang orang pun anak bisa dibuang. Firman Tuhan jelas, kalau ada seorang perempuan bisa melupakan anaknya, kalau ada pun Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sempurna lupakan engkau. Seorang perempuan kadang pikir bahwa dosa mungkin lupakan opo anak, dosa akan mungkin tinggalkan opo anak. Tetapi bukti nyata sampai saat ini kita melihat banyak hal. Orang tua anak orang bisa buang. Ya. Tetapi firman Tuhan sudah katakan itu, walaupun seorang perempuan melupakan anaknya yang ada dalam kandungannya sekalipun, yang keluar dari dalam kandungannya sekalipun, tetapi aku tidak meninggalkan engkau atau melupakan engkau. Dia sahabat terbaik, engkau mau jadi kuat, engkau mau jadi pemberani. Ya, anak-anak muda mampu melakukan hal-hal yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Yosua mampu melakukan segala sesuatu, Musa mampu melakukan segala sesuatu, bahkan Yusuf pun. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena apa? Penyerahan hidup mereka kepada Tuhan. Satu hal yang saya dan saudara harus dapatkan dalam ketemu kehidupan bukan cuma percaya kepada penyertaan Tuhan, tetapi apa saudara? Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau percaya berarti engkau mau berjalan bersama dengan Dia. Yosua percaya,
Tetapi apa ketika Tuhan bilang pergilah, aku yang menyertai engkau? Dia pergi. Yosua ketika dia awal melakukan perjalanannya juga Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan bimbang ke kiri atau ke kanan. Ingatlah setiap perkataan dalam kitab Taurat ini supaya kemanapun engkau pergi engkau beruntung dan engkau berhasil. Itu kunci kehidupanmu mau diberkati Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, lakukan firman itu dalam kehidupanmu. Engkau mau kuat. Kekuatan itu bukan dari siapa-siapa, itu cuma dari Tuhan. Orang lain bisa bicara menguatkan engkau, tetapi kalau engkau tidak buka hati untuk terima Tuhan, engkau akan biasa-biasa saja. Gembala sidang bisa berbicara dengan engkau, tumpang tangan dalam kehidupan, berdoa sampai menangis-nangis dengan engkau, tetapi kalau engkau tidak membuka hatimu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, itu percuma. Engkau bisa berdiri di altar ini untuk melayani Tuhan, terlihat oke dan luar biasa. Tetapi kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu secara totalitas kepada Tuhan, saya bisa nyatakan bahwa jangan pernah salahkan Tuhan kalau hidupmu biasa-biasa saja. Karena kunci keberhasilan saya dan saudara sebagai anak-anak muda mau jadi kuat dan berani berhasil dalam kehidupan saya dan saudara cuma di dalam Tuhan. Yosua berhasil karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia kuat melawan segala peperangan itu karena Tuhan menyertai dia. Engkau mau disertai Tuhan, berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Buka hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hal yang biasa-biasa. Oh, kita masih muda kakak, nanti saja umur sekian baru kita setia dengan Tuhan. Yang ada satupun yang mengetahui jalan hidupnya ke depan. Siapa di sini yang tahu memprediksi dia punya kehidupan ke depan akan seperti apa? Siapa di sini yang sudah tahu kakak 5 tahun ke depan beta akan jadi seperti ini? Atau siapa sini yang sudah tahu kakak dalam jangka waktu ke depan beta akan contoh mati? Saya ada orang yang tahu itu jalan hidup, atau mau mati hidup, atau mau berhasil atau tidak, saya ada orang yang tahu. Tetapi jaminan Tuhan itu pasti, katong adalah orang-orang yang akan Tuhan angkat jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan ada di atas dan bukan di bawah. Tetapi kuncinya engkau harus berjalan dengan Dia dan lakukan firman-Nya. Dan kekuatan itu cuma ada di dalam Dia, bukan di dalam siapa-siapa. Cuman ada di dalam Dia, bukan di dalam tangan orang tua. Orang tua mau punya banyak uang. Oh, beta orang tua punya usaha dan lain-lain sebagainya. Halo, itu berkat Tuhan. Tuhan bisa putih satu kali habis. Tetapi ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, walaupun ya usaha orang tuamu Tuhan bongkar bangkit seperti apapun, engkau tetap berdiri kuat. Karena beta tahu jaminan hidup beta adalah Tuhan. Yang pegang beta pun kendali adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Orang mau bilang beta usah masa depan seperti ini, usah akan berhasil, saya akan. Usah hidup masa ini yang sempurna, setia dengan Tuhan, yang cuma masuk gereja, ikut-ikut saja, usah percaya, usah masa depan terbaik. Itu dunia pun pikiran. Dunia melihat apa yang katong lakukan, tetapi Tuhan lihat katong pun hati. Dan berdiri berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam katong pun hati, tunjukkan kepada dunia supaya dunia melihat ada perubahan dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi pemuda yang kuat dan berani, ada perubahan dalam kehidupanmu. Tadi beta katakan dari awal, Yosua mau terima nasihat. Kalau dia bukan orang yang mau terima nasihat, berarti mentalnya bukan mental yang biasa-biasa, tapi dia mau terima nasihat. Itu mental luar biasa. Anak-anak muda kalau mau siap terima nasihat, jangan pernah berpikir, oh beta terima nasihat karena beta punya banyak masalah. Orang yang terima nasihat ada kekuatan tersendiri kalau itu dia serahkan buat Tuhan. Nasihat itu sediakan sesuatu hal yang biasa-biasa. Itu suara Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang-orang tertentu untuk mengingatkan engkau. Musa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Yosua. Orang-orang di sekitarmu dipakai Tuhan untuk menguatkan engkau, untuk mengingatkan engkau untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada teguran datang dalam kehidupanmu, bersyukur, anak-anak muda. Jangan bilang, usi sabar, mau datang atur-atur beta, atau harus diri, atau harus keluarga, ya.
atau terus anak-anak beratang dia beta. Tetapi Yosua walaupun orang yang berpengalaman, tetapi dia terima nasihat. Walaupun orang melakukan apapun banyak hal di luar sana buat engkau seakan-akan engkau tidak akan mampu melakukan segala sesuatu, percaya beta masa depan Tuhan yang pegang kendali. Beta pun orang tua pun ekonomi terbatas, tetapi beta percaya Tuhan yang pegang kendali. Beta katakan ini karena beta mengalami. Beta mengalami itu. Kau menjadi kuat dan berani bahwa hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa hidupmu percaya janji Tuhan. Pegang janji itu bukan sekedar pegang, tapi beta mau berjalan mengalami itu. Bukan cuma sekedar beta iya, tapi beta mau lakukan. Beta akan tutup beta kebenaran firman Tuhan ini dengan beta kesaksian sendiri buat adik-adik dong semua. Kenapa beta bilang kalau kehidupan bukan tergantung apa yang orang katakan, dunia bisa menilai engkau seperti itu. Engkau berpikir orang tuamu terbatas dan lain-lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan bisa lakukan engkau menjadi orang-orang yang hebat bersama dengan Tuhan? Beta adalah orang yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Notabene hidup karena kasih karunia. Itu jujur. Kata hidup ini cuma karena kasih karunia. Tetapi kalau kata bisa berdiri melayani Tuhan dengan sekolah dan lain-lain sebagainya, bukan siapa-siapa. Responi dia dalam kehidupanmu, dia yang pegang kendali dalam hidupmu, bukan siapa-siapa. Orang tua punya segala sesuatu, tetapi kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupanmu, segala cara bisa tertutup, walaupun engkau pintar sekalipun. Tetapi kalau engkau menyerahkan hidupmu secara totalitas kepada Tuhan, dunia bilang kau semua aiku di bawah. Dunia bilang kau semua orang tua semua apa-apa. Tetapi percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan jadikan beta kepala dan bukan ekor. Beta akan di atas dan bukan di bawah. Dan Tuhan berjanji Tuhan menyertai orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi dia, bukan orang-orang yang datang di gereja GSJA. Bukan orang-orang yang datang rajin pelayanan saja lalu bilang aku mengasihi Tuhan. Tuhan menyertai dia yang mengasihi. Tuhan itu mengasihi saya dan saudara, dia mau saya dan saudara juga mengasihi dia. Kasihi dia dengan kasih yang sempurna. Sempurna bukan berarti saya dan saudara tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mau berusaha berikan yang terbaik buat Tuhan. Jika dalam kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat dari saat ini buat kamu semua, untuk menjadi kuat, percaya akan janji penyertaan Tuhan dan maulah berjalan bersama dengan Tuhan. Dua hal ini mari kita pegang dalam kehidupan. Beta akan kuat dengan Tuhan karena beta percaya janji itu berlaku dalam beta kehidupan. Beta akan kuat dengan Tuhan karena berjalan bukan sendiri. Beta bukan berjalan dengan orang tua saja, beta bukan berjalan dengan beta saudara-saudara saja, tetapi beta berjalan dengan Tuhan yang pegang kendali atas beta kehidupan. Puji Tuhan, beta undang pemain musik dan setiapnya. Mari sebelum